Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara memecahkan salah satu permasalahan Anda dengan prinsip Ikigai. Nah, ini keren banget metode dari Jepang yang ternyata efeknya luar biasa banget. Karena ini berhubungan dengan mindset, sikap, dan aktivitas Anda. Jadi, intinya ini keren banget dan ini salah satu yang saya jalani dan alhamdulillah memberi efek sangat luar biasa sampai sekarang. Kalau Anda merasa hidupnya belum terlalu optimal, pas bangun tidur tuh suka ngerasa, aduh ngapain nih saya hari ini ya, asa nggak jelas ya. Atau aktivitasnya itu jelas ya, misalnya ke kantor, tapi kok rasanya nggak semangat ya. Nah, bisa jadi Anda belum menemukan Ikigai-nya Anda. Kang, dari tadi ngomong Ikigai, emang itu apa sih? Gitu. Nah, Ikigai ini itu istilah dari bahasa Jepang yang terdiri dari kata Iki yang berarti kehidupan dan Gai berarti nilai. Jadi, Ikigai itu bisa diartikan adalah sebagai alasan Anda hidup atau menjalani hidup mulai dari bangun pagi sampai selesai, ya, atau juga bisa dimaknakan adalah makna hidup Anda. Nah, Ikigai ini bisa jadi salah satu jawaban agar hidup Anda itu menjadi lebih bermakna. Tapi Anda harus memahami konsepnya dulu. Untuk Anda yang baru ngedengar Ikigai, coba deh simak sungguh-sungguh ya, karena ini worth it banget. Jadi, konsep Ikigai ini sebenarnya sudah diaplikasikan oleh sebagian besar masyarakat di Jepang sejak dulu kala. Masyarakat Jepang itu percaya dengan menumbuhkan Ikigai di dalam hidup mereka, mereka semakin menemukan makna dalam hidup ini dan membuat sebagian orang Jepang itu memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Nah, ini menjadi bukti nih bahwa Jepang itu adalah negara kedua dengan tingkat harapan hidup yang tinggi setelah Monaco. Ya. Nah, mungkin terkadang contohnya ya, orang itu suka mendefinisikan bahwa untuk merasa hidup, ya, penuh makna, merasa berbahagia, itu adalah sesuatu yang besar dan sulit untuk dicapai, yang complicated untuk mendapatkan makna hidup, bahagia, dan sebagainya. Padahal nggak demikian. Terkadang dari hal-hal kecil dan sederhana aja, Anda sudah bisa menemukan makna dan kebahagiaan hidup itu sendiri. Misal, menikmati matahari terbit, minum kopi atau teh yang hangat, bikin masakan untuk disantap bareng-bareng keluarga, ataupun hal-hal sederhana lainnya yang tanpa Anda sadari itu bisa membuat hati Anda itu jadi semangat dan bahagia saat melakukannya. Nah, seseorang yang menerapkan Ikigai itu akan tahu kenapa atau alasan apa yang membuat mereka itu harus bangun pagi, harus melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, dan harapan-harapan apa yang mereka miliki. Nah, jadi jika Anda hidup tanpa mengetahui Ikigai Anda, maka tidak heran kalau hidup Anda itu akan terasa sepi, ya, nggak jelas maknanya, gitu. Jadi ketika bangun pagi itu, aduh apa ya yang harus dilakuin, seperti itu. Nah, untuk mudahnya, saya ada kisah menarik nih yang menggambarkan Ikigai. Jadi, kisahnya ada seorang nelayan di Meksiko. Dia sehari-hari naik kapal kecil ya ke laut, kemudian pulang-pulang bawa ikan. Kualitas ikannya bagus ya. Kemudian sampai darat lagi, ikan ini ada yang dia jual di pasar ya, sedikit, ada yang sisanya dia makan di rumah sama keluarganya. Nah, kemudian di sisi lain itu ada seorang lulusan universitas ternama ya, PhD, yang dia melihat fenomena ini dan kepikiran kenapa nggak dikembangkan aja ya gitu ini ikannya ini. Akhirnya orang ini dia bilanglah ke nelayan ini ya, Pak, saya ada ide nih. Ya, perkenalkan dulu ya, saya namanya Budi ya gitu. Saya adalah Budi, saya lulusan dari universitas ternama, saya PhD, saya ahli di bidang bisnis dan sebagainya. Saya lihat Bapak ini itu ikannya bagus banget dan bisa dikembangkan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, aktivitas Bapak sehari-hari apa? Kemudian nelayan ini bilang, oh saya ini sehari-hari ya seperti itu. Pagi ngambil ikan, ya setelah itu sisanya itu ada yang dijual ke pasar, kemudian udah gitu sisanya kita makan di rumah, kemudian siang saya istirahat, sore main sama anak-anak, kemudian malamnya ketemu sama teman-teman, ngobrol, minum, apa dan sebagainya, jalan-jalan di luar itu. Kemudian besoknya ngambil ikan lagi, terus seperti itu. Ya. Nah, akhirnya lulusan universitas ternama ini dia bilang, nah saya punya ide buat Anda, yaitu adalah coba Anda perbanyak nangkap ikannya, kemudian udah gitu nanti dijual otomatis lebih banyak uangnya, Anda tambah kapalnya,
terus seperti itu sampai akhirnya nanti Anda bisa membayar orang ya untuk menangkap ikan lebih banyak dan kemudian bikin pabriknya, kemudian bisa diekspor atau dijual ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan, ke supermarket dan sebagainya ya. Terus sampai seperti itu ya. Sehingga setelah itu berkembang, berjalan, Anda nanti bisa menikmati hidup Anda dengan nyaman ya. Anda bisa mengisi waktu Anda dengan santai ya, dengan keluarga dan sebagainya. Dan nelayannya senyum-senyum gitu kan, nanyain, Pak Budi, kalau untuk mencapai seperti itu butuh berapa lama? Oh, ini butuhnya bisa sampai 10-15 tahun gitu. Nah, dia senyum, Pak, tujuan itu semua apa? Terus kata Pak Budinya, yaitu dengan Anda punya ini semua, Anda nanti bisa istirahat, bisa santai, bisa main sama keluarga, anak, dan sebagainya. Nah, dianya senyum lagi, Pak, bukannya itu yang sekarang sudah saya jalankan? Saya sekarang pagi itu ngambil ikan, sebentar, udah gitu saya siangnya bisa istirahat, santai, sorenya main sama anak, malamnya saya bisa bertemu teman-teman, saya sudah menikmati itu. Buat apa lagi saya menunggu 10-15 tahun lagi? Nah, ya, dalam kisah ini, ya kisah simpel ini, itu menggambarkan bahwa dengan kehidupan sederhana saja, itu dia sudah menemukan ikigai-nya. Dia sudah bisa sangat menikmati hidupnya dia dengan baik, gitu. Nah, ini adalah inti pentingnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Bagaimana sih Anda bisa menemukan ikigai dalam diri Anda? Jadi, pada dasarnya ikigai ini merupakan irisan dari 4 elemen, yaitu passion, mission, vocation, dan profession. Nah, nanti saya jelaskan ya, dan ini menarik banget, Anda bisa sambil cek di diri Anda masing-masing ya. Nah, dalam menemukan ikigai ini, yang terpenting adalah menyeimbangkan 4 elemen ini untuk bisa saling mengisi dalam membentuk sebuah tujuan hidup. Kalau misalnya 4 elemen ini, 4 aspek ini digabungkan, ya, itu nanti akan membentuk sebuah diagram yang kurang lebih seperti gambar ini. Nah, oke, kita mulai dari elemen pertama. Oh ya, Anda bisa sambil coba nulis ya, apa yang menjadi ikigai Anda. Ya, saya bacakan dan Anda coba sambil tulis ya poin-poinnya. Ya gitu, sehingga siapa tahu selesai video ini Anda menemukan ikigai-nya Anda. Nah, kita mulai dari elemen yang pertama, yaitu adalah passion atau what you love, atau apa yang Anda senangi. Jadi, yang pertama adalah coba Anda cari dan tulis apa saja sesuatu yang membuat Anda itu merasa bergairah untuk melakukan hal tersebut. Anda merasa bahagia, Anda merasa senang ketika melakukan hal tersebut. Misalnya, hobi atau kesenangan pribadi. Anda bisa catat apa saja hobi Anda, ya, kesenangan Anda sebanyak-banyaknya. Misal, wah saya tuh seneng banget bikin kue, masak. Kalau saya udah berdiri di dapur, pakai celemek, wah ya megang spatula, wah udah itu rasanya gimana gitu ya, kayak lagi megang sebongkah permata misalnya gitu. Ya. Nah itu catat ya, apa saja yang membuat Anda senang. Ya. Nah sudah, kalau sudah, kita masuk ke elemen kedua, yaitu adalah mission atau what the world need. Jadi mission ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar Anda. Bisa jadi mission ya yang dibutuhkan ini berbeda atau tidak sesuai dengan passion Anda, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sama juga bisa, ya. Atau tidak menutup kemungkinan Anda bisa memberi kontribusi hal-hal kecil pada missions, pada apa yang bisa Anda lakukan untuk sekitarnya. Nah, coba Anda tulis ya apa saja yang menurut Anda dunia atau sekitar Anda itu butuhkan. Tulis sebanyak-banyaknya. Misal, wah lingkungan ini saat ini butuh makanan sehat, butuh vitamin, butuh makanan segar, buah-buahan, sayur dan sebagainya. Ya. Nah, silakan Anda tulis sebanyak mungkin. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita masuk ke elemen ketiga, yaitu adalah vocation. What you can be paid for. Ya. Jadi intinya mah apa aja nih sumber-sumber uangnya Anda gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri memang ya, demi bertahan hidup, maka tentunya Anda harus punya penghasilan. Nah, vocation ini yang ketiga ini adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan dan menghasilkan sesuatu pendapatan bagi Anda. Nah, Anda bisa tulis tuh apa aja. Misal, apa aja yang untuk mendapatkan pendapatan Anda? Kerja di kantor, jualan masakan, bikin kue, dropship, dan lain-lain. Anda tulis di situ. Ya. Nah, kalau Anda sudah menemukan ini ya list-list sumber income Anda, berikutnya masuk ke elemen keempat, yaitu adalah
professions. What you are good at. Jadi profession itu adalah apa yang menurut Anda ini ahli di bidangnya. Misal, Anda ahli di bidang masak, Anda ahli dibikin kue misalnya, Anda ahli di fotografi, di editing video, ahli di bidang menjahit, ahli di bidang ngajar dan lain-lain. Nah, keahlian ini bisa Anda dapatkan dari pengalaman Anda sendiri, ya, mau dari otodidak ataupun dengan menempuh pendidikan, baik itu sekolah, kuliah ataupun kursus pelatihan. Ya, tulis sebanyak mungkin. Nah, sudah selesai? Nah, kalau sudah, coba Anda lihat lagi list dari keempat elemen tersebut. 1. Passion, apa yang Anda suka. 2. Mission, apa yang Anda butuhkan. 3. Vocation, sumber-sumber income dari lingkungannya. Dan keempat adalah profession, keahlian atau kebisaan Anda. Setelah itu, coba dari keempat tersebut, coba Anda tarik benang merahnya. Coba Anda lihat irisannya. Apa yang saling terkoneksi satu sama lain dari keempat itu, ya. Nah, irisan dari keempat inilah yang nantinya akan menjadi ikigai-nya Anda. Misal, contohnya seperti kisah tadi, ya. Passions-nya masak atau bikin kue. Wah, saya seneng banget nih ya masak, bikin kue. Kemudian mission-nya, memang di sekitar ini lagi banyak orang-orang yang butuh makanan sehat, ya, sayuran apa dan sebagainya, makan sehat. Vocation, sumber-sumbernya, wah, bisa nih jualan online, ya. Kemudian profession, ya, Anda kebetulan ahli di bikin kue, ya, terutama misalnya kue-kue sehat. Nah, dengan Anda ngelihat ini benang merahnya ini, udah ketemu deh, ya, gitu irisannya. Nah, itu ya, aku yakin banget bahwa orang ini itu bakal menemukan makna hidup dan bisa menikmati hidupnya dengan oke. She might be enjoying her life forever, ya gitu, berkaitan sama aktivitasnya. Contoh lainnya adalah saya sendiri, alhamdulillah, ya. Jadi saya ini passions-nya yaitu adalah ngajar, sharing-sharing. Mission-nya yaitu banyak di luar sana yang butuh ilmu, yang butuh motivasi, yang butuh pengembangan diri. Vocations-nya, ya, mendapatkan uangnya dari mana? Ya, dengan mengajar online, bikin kursus dari YouTube. Kemudian profession, ya, ahlinya, ya, alhamdulillah, saya salah satunya adalah skill-nya adalah ahli di bidang ngajar, terutama di bidang yang saya sukai, psikologi, grafologi, digital marketing, pengembangan diri, dan lain-lain. Nah, ketemu deh benang merah atau irisannya, ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah nih, jadilah seperti ini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi bawaannya happy, seneng, tahu apa yang harus dikerjain. Dan aura happy-nya ini, kejelasannya ini juga bisa berdampak positif ke tim. Jadi mereka tahu apa yang mau dikerjakan, arahnya kemana, gitu ya, tujuannya apa dan sebagainya. We are enjoying this very much, alhamdulillah. Nah, kini saatnya Anda untuk menemukan ikigai-nya Anda juga. Sedikit demi sedikit, insya Allah nanti ketemu dan Anda bisa menikmatinya. Oh iya, suka ada yang nanya kayak gini, Kang Afif, apa harus dapat empat-empatnya? Harus bisa mengkonekkan empat-empatnya itu, empat elemennya? Jawabannya adalah yes, iya. Anda harus cari terus sampai Anda bisa menemukan koneksi atau irisan dari keempat elemen tersebut. Kalau cuma 1 atau 2 atau 3 saja, maka belum menjadi ikigai. Contoh, misalnya, irisan di passion, kesenangan, dan profesi ahli saja. Ya, maka bisa jadi Anda puas dan berhasil, tapi untuk Anda sendiri saja, belum tentu bermanfaat untuk orang lain dan belum tentu dibayar untuk kesenangan Anda itu. Contoh, misalnya main game. Nah, ya, Anda senang banget main game, dan Anda, berarti passion ya, senang banget main game, happy. Dan Anda ahli, jago banget, professions di situ. Ya, oke, gitu ya, bagus gitu ya, tapi belum ikigai, ya kan gitu. Nah, jadi coba pertimbangkan lagi. Contoh lain, misalnya irisan di profesi keahlian Anda ahli, ya, dan Anda dan vocation pekerjaan yang mana Anda dibayar. Ini ibaratnya seperti kerja di perusahaan, tapi dianya nggak nyaman. Iya, dia bisa sukses, ya, dia bisa dapat uang banyak karena dia ahli di bidang itu, tapi bawaannya nggak puas. Kenapa? Karena nggak seneng, bukan passion-nya dia. Dia nggak menikmatinya. Ibaratnya mah gini.
Anda senangnya ketemu orang, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ketemu orang, sehari-hari ketemu orang, ya sosial, supel gitu. Tapi kerjanya ternyata di lab atau di perpustakaan yang cuman Anda sendirian, nggak ketemu siapa-siapa. Ya kan? Iya sih, gitu. Anda dapat uang, tapi kan gimana gitu ya, gitu. Bisa jadi Andanya nggak nyaman, nggak betah, ya kan gitu. Nah, ini juga bukan ikigai. Contoh lain, misalnya irisan passion, senang, dan mission. Ya, Anda senang melakukannya dan ternyata ini dibutuhkan oleh lingkungan, ya. Tapi tanpa vocation, tanpa pekerjaan, tanpa dibayar. Maka jadinya bisa jadi Andanya happy, bahagia karena sesuai dengan passion-nya Anda, ya. Banyak yang terbantu, orang-orang happy, banyak terima kasih. Tapi di sisi lain sulit untuk mendapatkan uang. Ya, beda kalau Anda udah kaya raya, udah tercukupi, nggak apa-apa. Tapi ya kalau seperti kita yang biasa-biasa aja, maka sulit juga. Ya, jadinya kayak volunteer tuh, bantu di mana-mana, seneng, ya gitu. Banyak orang juga yang seneng dan terbantu dengan adanya Anda, tapi Andanya semakin lama semakin nggak punya uang, kan kurang oke juga, ya gitu. Ini juga bukan masuk ke ikigai, ya. Jadi ada baiknya Anda coba asah lagi atau pertimbangkan lagi. Nah, jadi kebayang ya, kenapa ikigai itu memang benar-benar harus irisan di keempatnya. Nah, itulah konsep dan nilai hidup dari ikigai. Oh ya, saya penasaran nih. Dengan nonton video ini, apakah Anda sudah mulai merasa menemukan benang merah atau irisan elemen-elemen Anda? Elemen apa saja yang Anda temukan? Atau jangan-jangan Anda sudah menemukan ikigai dalam hidup Anda, dan Anda sudah menjalani hidup Anda dengan konsep ikigai. Mungkin Anda boleh share ya di kolom komen di bawah ini, dan cerita seperti apa ikigai Anda. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jadi siapapun Anda, apapun latar belakang Anda berhak memiliki hidup yang lebih bermakna karena Anda itu unik dan berharga. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, Anda boleh klik tombol like-nya, juga boleh tombol subscribe-nya dan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan bye-bye.